Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa sektor teknologi yang memang hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersihnya naik 2000% lebih quarter to quartal. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Friend. Saham Friend hari Jumat kemarin ditutup naik 6% lebih ke harga 79. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Friend trennya masih bergerak sideways. Hari Kamis kemarin sempat turun ke harga 74, tapi hari Jumat kembali rebound dari support 75 dan sempat naik menyentuh angka 80. Tapi secara tren saat ini masih sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat di 81 dan garis EMA 150 yang saat ini di angka 85. Dan garis MACD terlihat saat ini mulai bergerak naik. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa laba bersih Friend meroket jadi 1,6 triliun. Cuan dari Moratelindo. Jadi bisa kita baca sekilas. Untuk laba bersih Friend tercatat naik menjadi 1,64 triliun, berbalik dari rugi bersih di periode yang sama tahun lalu. Laba bersih ini juga jauh melampaui capaian semester 1 tahun 2022. Jadi melesat 2000% lebih secara kuartal ke kuartal. Penyebabnya karena ada keuntungan dari investasi dalam saham. Jadi Friend menjelaskan melakukan investasi pada PT Nurigaya Citra dan PT Mora Telematika Indonesia. Ini yang membuat laba bersihnya naik sangat tinggi. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing malah terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun laporan keuangan terlihat bagus, tapi secara tren bisa kita lihat Friend masih belum oke, belum ada tanda-tanda untuk mulai bergerak tren karena masih berada di bawah garis EMA 50 150 plus. Walaupun hari Jumat kemarin naik 6% lebih, bisa kita lihat tidak ada akumulasi besar. Jadi menurut saya tetap harus hati-hati. Minggu depan Friend memang masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50, jadi ada potensi mengetes garis EMA 50 ini, tapi apabila masih gagal break, Friend masih akan sideways trennya. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di 75. Jadi teman-teman sudah punya saham Friend di harga atas maupun harga bawah, bisa hold terus sama harga 75 tidak terlewati, karena selama 75 tidak terlewati, Friend masih akan terus sideways, atau pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah beli di sekitar support 75. Terlihat apabila minggu depan mencoba break garis EMA 50 gagal break, bisa pertimbangkan take profit setelah itu tunggu kembali di angka 75 untuk re-entry kembali. Selanjutnya saya akan analisa saham Telkom yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih turun 0,48% ke harga 4.150. Dan secara tren bisa kita lihat Telkom saat ini trennya sudah mulai bergerak downtrend. Dan hari Kamis kemarin memang sempat mencoba untuk naik kembali di atas harga 4.200, tapi memang masih gagal break. Sedangkan untuk support terdekat bisa kita lihat di sekitar angka 4.050. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi, asing juga sama masih terus distribusi saham Telkom. Jadi asing masih terus distribusi dalam jumlah besar membuat Telkom masih kesulitan untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Telkom juga masih ada potensi minggu depan untuk sideways dan bergerak di range harga 4.050 sampai 4.200. Jadi masih ada potensi untuk turun menuju 4.050 minggu depan. Jadi apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Apabila mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu asing kembali masuk akumulasi baru kita ikutan entry. Dan tunggu di sekitar supportnya. Selanjutnya saya kembalikan update pergerakan dari saham Medco. Bisa kita lihat hari Kamis kemarin Medco sempat turun mengetes support di 1100. Tapi hari Jumat Medco kembali bisa bertahan di support 1100. Sehingga secara tren jangka pendek Medco trennya masih sideways, tapi tren jangka menengah Medco trennya masih bergerak tren.
Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat masih di 1200. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 6% lebih ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat masih terus distribusi saham Medco ini. Jadi bisa kita lihat di data net, ini sebenarnya masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Medco masih ada potensi untuk sideways minggu depan. Jadi masih ada potensi untuk kembali mencoba break harga 1200. Tapi ingat, apabila masih gagal break, Medco masih akan sideways. Jadi apabila teman-teman tujuannya swing trade dan sudah berhasil beli di sekitar harga 1100, take profit dulu. Apabila ternyata gagal break harga 1200 dan mulai bergerak turun, setelah tunggu kembali di sekitar harga 1100 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke trennya. Kan selama masih kuat di garis EMA 50, Medco cara tren masih ada potensi untuk bergerak naik untuk tren jangka menengah. Berikutnya sangat coba analisa saham ITMG yang hari Jumat kemarin ditutup ARB 7% ke harga 37.550. Dan penurunan ini membuat ITMG berada dekat dengan garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support di sekitar angka 37.000. Jadi saat ini terlihat ITMG juga trennya sudah tidak bergerak uptrend. Dan sebelumnya bergerak sangat uptrend, setelah turun di bawah garis EMA 50 bisa kita lihat langsung turun mendekati garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sering ikutin analisa saya di channel ini, saya selalu menjelaskan memang apabila garis EMA 50 150 lumayan dekat, kita masih bisa hold selama garis EMA 150 tidak dilewati. Tapi apabila saham yang kita punya uptrend tapi garis EMA 50 150 lumayan jauh, patokannya tetap garis EMA 50. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila garis EMA 50 terlewati. Karena apabila garis EMA 50 terlewati, ada potensi lanjut turun ke garis EMA 150 dan jika jarak kedua garis EMA yang lumayan jauh, kerugiannya akan lumayan besar. Jadi profit yang teman-teman dapatkan juga akan hilang lumayan besar apabila teman-teman hold sampai garis EMA 150. Jadi bisa kita lihat setelah turun di bawah garis EMA 50, dalam beberapa hari saja ITMG sudah turun langsung mendekati garis EMA 150 ini. Dan garis MACD juga terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan tajam hari Jumat kemarin masih ada distribusi, sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, ITMG menurut saya masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek minggu depan. Dan walaupun secara tren sudah tidak uptrend, tapi karena satu minggu terakhir sudah turun sangat dalam dari sebelumnya di sekitar harga 44.000, saat ini di sekitar angka 37.000, sehingga menarik untuk dipantau, ada potensi untuk technical rebound sementara. Apalagi sudah dekat dengan garis EMA 150. Jadi minggu depan bisa wait and see saham ITMG. Apabila bisa bertahan di atas harga 37.000 bisa coba entry. Dengan target jangka pendek itu di angka 40.000. Apabila berhasil break harga 40.000 baru target berikutnya itu di garis EMA 50. Atau teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150, mau hold terus selama garis EMA 150 tidak terlewati pun masih oke untuk tren jangka menengah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.